tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita teduh sejenak. Apa yang kita takutkan pada tahun depan? Apa yang kita khawatirkan? Apa yang kita cemaskan pada tahun depan? Mulai hari ini, mari kita menyambut Natal ini dengan damai dan percaya dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Sehingga pada tahun depan kita akan kuat, kita akan mampu, karena iman kita akan mengalahkan setiap masalah itu. Iman kita bukan di bawah masalah, tapi iman kita ada di atas masalah. Biar hari ini mari kita komitmen kepada Tuhan. Biar waktu-waktu sisa Natal ini beberapa minggu, Tuhan, aku ingin serahkan hidupku, masa depanku kepadamu. Biar Engkau tuntun jalanku, buat hatiku tetap setia terpaut kepadamu, sehingga hatiku tulus murni untuk mengikuti Engkau. Itulah yang perlu kita ikrarkan kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan atas hari ini di mana kami boleh beribadah. Kiranya Tuhan memberikan damai sukacita di dalam suasana seperti ini. Sehingga damai Natal, suasana Natal, kami boleh menikmatinya dengan sukacita, dengan kekuatan dan kasih Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi berkat. Sehingga segala ketakutan, segala kekhawatiran, segala persoalan masalah, kami percaya Tuhan, Engkau memberikan hikmat, kekuatan kepada setiap kami. Bahkan Engkau memberkati kami yang dalam pergumulan, yang dalam masalah, bahkan sakit penyakit. Tuhan, Engkau yang akan memulihkan, Engkau yang akan memberkati kami, baik juga di dalam masalah keuangan ataupun dalam masalah keluarga. Tuhan tetap menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Sambil kita membaca Mega Project Karakter Kristus, ikutin saya. Mega Project Karakter Kristus hari Minggu. Rendah hati, merendahkan diri, pengabdian, kekudusan. Rendah hati, merendahkan diri, pengabdian, kekudusan. Puji Tuhan. Tanpa kerendahan hati, tidak mungkin ada kekudusan. Orang yang rendah hati itu pasti akan memberikan dirinya untuk mentaati firman Allah. Ketika dia mentaati firman Allah, disitulah firman itu bekerja di dalam kehidupan kita. Ketika firman itu bekerja dan menguasai kita, disitulah kekudusan Allah itu ada. Namun ketika kita hanya mendengar firman Allah, namun kita tidak mentaatinya, maka disitulah iblis akan mencuri firman Allah. Sebab itu kita perlu merendahkan diri kita, supaya kita bisa menerima firman Allah itu dengan baik. Ketika firman Allah itu menguasai hidup kita, maka segala persoalan, masalah itu bukan lagi ada di tempat atas, tetapi dia akan keluar dari hati kita. Kenapa saudara? Yang dikasih Tuhan, yaitu hati kita ini bukan untuk tempatnya masalah. Hati kita ini bukan tempatnya untuk kekhawatiran, ketakutan. Tempat hati kita ini adalah tempat perbendaharaan firman Allah. Ketika firman Allah ada di dalam hati kita, maka firman itu akan mengalahkan segala masalah, segala ketakutan, segala kekhawatiran, segala pergumulan kita. Karena firman itu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Nah, saya mau tanya saudara yang dikasih Tuhan. Saudara percaya enggak kalau alam semesta ini dan semua isinya dijadikan oleh firman Allah? Percaya? Yakin? Benar ya? Nah, kalau kita yakin ketika firman itu ada di dalam hati kita, maka dia akan menciptakannya sesuatu yang baik. Kalau kita yakin alam semesta ini diciptakan oleh firman Allah, mengapa kita tidak rajin membaca firman Allah? Mengapa kita rajin membaca sesuatu atau merenungkan segala ketakutan kita? Kenapa kita tidak merenungkan firman Allah dalam hidup kita? Disitulah iblis mencuri damai sejahtera. Maka iman kita menjadi runtuh. Ketika iman kita menjadi runtuh,
maka masalah akan ada di atas itu. Ketika ada masalah, apa yang kita perlakukan? Mungkin banyak orang berkata, ada masalah, aku datang di gereja, aku berdoa, aku puasa, aku minta didoakan. Gak salah, ini bagus semua. Tapi masalah itu tetap terjadi terus menerus sampai kita mati. Jadi memang kita tetap berdoa, tetap ke gereja dan sebagainya. Tetapi masalah itu sebenarnya adalah untuk kita mengoreksi, introspeksi diri. Posisi iman kita di mana? Apakah di bawah masalah atau di atas masalah? Jadi ketika ada masalah yang terjadi dalam hidup kita, sebenarnya kita mesti introspeksi diri. Kadar iman kita seberapa? Mengapa kita terguncang dengan masalah ini? Ketika kita merasa terguncang, berarti iman kita jatuh. Sehingga kita langsung sadar bahwa aku harus membangun imanku, membaca firman Allah. Ketika disitulah ketika kita membaca firman Allah, iman itu mulai kuat. Dan disitulah kita berdoa. Karena doa tanpa iman itu, saudara, boleh dikatakan hanya cuma nyampe di langit, gak sampai kepada Tuhan. Doa itu harus disertai iman, percaya kepada Tuhan. Dikatakan, jikalau kamu percaya dan tidak bimbang, engkau berkata kepada gunung ini pindah, maka gunung itu akan pindah. Berarti harus percaya, tidak bimbang. Artinya iman itu harus kuat, teguh. Banyak orang-orang di gereja pada umumnya, dia itu ketika ada masalah, dia larinya cuma berdoa, gak salah. Tetapi lupa membangun iman. Terus menyerahkan masalahnya kepada Pak Pendeta, tolong doakan saya ya. Tapi dia tidak membangun iman. Sebenarnya masalah itu terjadi, menyadarkan kita setiap hari. Apakah iman kita di posisi yang tepat? Atau lagi turun? Sehingga kita langsung mengoreksi dan memperbaiki cepat. Itulah tujuan Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi untuk melatih iman kita. Tema hari ini adalah takhta Tuhan dan doa. Kita lihat dulu Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan 20. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Perhatikan Roh Kudus ini. Jadi sudah ada waktu Yesus itu dalam kandungan. Terus 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya, di muka umum ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tidak mau bertanggung jawab. Kenapa? Karena dia merasa bukan anaknya. Dan selama 2 bulan dia lihat ini sudah mengandung. Dia sudah punya rencana untuk meninggalkannya. Tetapi dia orang yang tulus hati. Dia tidak mau menceraikan langsung. Dia tunggu, dia bawa persis ada namanya pendaftaran penduduk dan mereka harus kembali ke Bethlehem. Disitulah ketika dia berpikir kalau sudah lahir aku tinggal. Supaya Maria jangan sampai dirajam atau di sebagainya. Karena dia tulus. Dia masih menyelamatkan tunangannya. 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf ini boleh dikatakan tidak ada kata-kata Roh Kudus di dalam dirinya. Tetapi kalau Maria ini mengandung dari Roh Kudus, tetapi Yusuf ini adalah seorang yang tulus hati. Tulus hati. Orang yang tulus hati itu berarti hatinya murni. Orang yang setia itu bagus. Setia di gereja, setia tapi belum tentu bermanfaat. Setia di gereja belum tentu taat juga. Betul kan? Setia di gereja sampai tua tapi dendam, sakit hati, suka fitnah dan sebagainya. Taat belum tentu setia. 2 tahun kita taat sama Tuhan, begitu diberkati kita nggak taat. Kesetiaan itu hilang. Makanya Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita taat sampai mati. Artinya di sini untuk menjadi taat itu perlu tulus hati. Orang kalau tulus itu hatinya kosong, bersih.
Sehingga dia melakukannya tanpa motivasi. Dia taat tanpa motivasi. Memang dia taat. Dia setia, itu memang dia tulus. Sehingga dia betul-betul menolong orang dengan baik. Banyak kita menolong, belum tentu kita tulus. Banyak kita beribadah, belum tentu tulus. Banyak kita berkorban, belum tentu tulus. Banyak kita berkawan, belum tentu tulus. Banyak kita mengampuni orang, belum tentu tulus. Dan kita melayani, belum tentu tulus juga. Nah, kalau tidak tulus, pelayanan kita itu bagaimana? Apakah Tuhan berkenan? Tentu tidak, saudara. Oleh karena itu, ketulusan itu paling utama di dalam diri kita. Ketika tulus, disitulah tempat itu bersih, Allah ada di sana. Oleh sebab itu Yusuf, orang yang tulus hati, ketika dia hendak menceraikan Maria, Tuhan datang kepada dia, malaikat itu, berkata, jangan menceraikannya. Kenapa? Kalau kita lihat, tulus hati itu, firman Tuhan mengatakan, cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti merpati. Kenapa dia seperti merpati? Merpati itu lambang dari Roh Kudus. Jadi kalau orang itu punya Roh Kudus, bukan karunianya yang hebat, bukan talenta khotbahnya dan semua pendeta termasuk saya itu bagus, itu tidak jaminan. Yang penting itu hatinya tulus. Kalau tidak tulus, Tuhan, aku sudah ngusir setan, melakukan mujizat, bernubuat, macam-macam. Enyalah kamu pembuat kejahatan, karena gak tulus. Jadi kita perlu kembali untuk pada tahun ini, Natal ini, perlu kita kembali untuk merenungkan. Apakah hati kita diserahkan Tuhan itu secara tulus, atau kita punya maksud tertentu. Kita harus belajar untuk tulus hati. Nah, tulus itulah gambaran kudus. Jadi Yusuf itu walaupun dia tidak dikatakan ada Roh Kudus, tapi ketulusan itulah yang mempengaruhinya. Kalau seorang pendeta, dia punya Roh Kudus, punya karunia, tapi kalau nggak tulus, nggak bagus. Jadi perlunya ketulusan. Seorang pelayan Tuhan, kalau tulus saya percaya, di situ dia ada Roh Kudus di dalamnya. Amin. Gak mungkin Roh Kudus mau gabung dengan orang yang gak tulus. Walaupun karunianya hebat, karunia itu pemberian Allah. Poin pertama kita lihat dulu. Teguh, jangan bergeser. Yusuf mau bergeser dari tempat yang tepat, di mana dia dipercaya untuk membesarkan, yaitu membesarkan Yesus. Dia dipercaya Allah. Dia berkenan di hadapan Allah, orang yang tulus dipilih Tuhan. Dia ingin bergeser untuk tidak mau tanggung jawab. Memang dia bukan yang lakukan. Dia tidak mau membesarkan anak itu. Dia ingin bergeser dari kepercayaan Allah menjadi egonya dia sendiri, seleranya. Tapi karena tulus, Allah berkata, jangan engkau bergeser dari tempatmu. Yusuf, Tuhan telah memilih engkau untuk membesarkan anak dalam kandungan yang dari Roh Kudus. Dan disitulah Yusuf dipercaya oleh Tuhan. Amin. Tapi kalau kita punya selera terlalu banyak, kalau kita punya kepentingan terlalu banyak, maka saya percaya ketika kita jadi Yusuf, pasti kita akan bergeser. Dan kita kehilangan peluang. Kenapa? Karena kita merasa dirugikan. Gitu. Kenapa? Tunanganku ini hamil bukan dengan aku. Padahal Tuhan sudah bicara bahwa Tuhan akan memakai kita. Belum tentu kita mau. Karena kepentingan selera kita itu lebih besar. Oleh karena itu ketulusan itu perlu. Banyak orang sudah pelayanan, terus bergeser, kenapa? Mungkin kecewa. Bergeser mungkin karena sibuk. Bergeser mungkin karena ya sebab-sebab lain, saudara. Mungkin diberkati jadi sibuk dengan pekerjaannya. Dia bergeser. Nah, ketika kita bergeser, kita tanpa sadar, kita sudah melepaskan posisi kita yang tepat di hadapan Tuhan. Jadi dikatakan kita harus teguh, jangan bergeser. Saudara percaya nasib itu di tangan Tuhan? Percaya.
Gitu loh. Kalau kita percaya, kenapa kita bergeser? Sesibuk-sibuknya, sepunya masalah persoalan yang kita hadapin, pergumulan mungkin, kita harus tetap kepada Tuhan. Karena Dia akan mengubah nasib kita. Tapi ini buruk Pak, justru buruk. Dia akan mengubah nasib kita. Banyak kerugian, Dia akan mengubah nasib kita. Banyak ditipu orang, Dia akan mengubah. Amin. Nah itulah karena kali kita tanpa sadar bergeser. Mungkin diajak teman, sudah, gak usah ke gereja pelayanan. Cukup aja kita berbuat baik. Bergeser iya. Bergeser menjadi orang percaya Tuhan. Menjadi orang yang berderma saja. Saya banyak menjumpai. Para pendeta gak banyak juga. Adalah. Ketemu dengan pengusaha besar kaya. Saya jumpai. Pengusaha kaya ini jarang ke gereja. Cuma dia ngomong sama pendeta ini. Kamu ke gereja tok percuma. Kerjaanmu malah hilang. Boleh ke gereja. Gak usah ngotot-ngotot. Yang penting kamu selalu bantu yatim piatu. Kamu akan diberkati. Memang ada. Firman Tuhan juga ada. Kalau kita menolong yatim piatu dan sebagainya itu ada firmannya. Diberkati. Terus dia katakan. Kalau usahamu diganggu orang. Yatim piatu kamu datangkan semua. Gak berani dia. Nah, jadi banyak ceritanya saudara. Makanya sebanyak pendeta sekarang ibadah haleluya. Saya undang Natal 1000 yatim piatu. Dan orang tepuk tangan semua hebat. Padahal jemaatnya yang susah pun dia tidak pernah datangin. Paham saudara? Dia telah bergeser. Dari orang yang dipercaya Tuhan untuk membesarkan jemaatnya. Dia telah bergeser untuk mencari sesuatu yang lain. Supaya dia dipuji dan untuk mengamankan dirinya sendiri. Seharusnya dia memperhatikan jemaatnya ini. Walaupun dia harus membantu lain, tetapi dia harus membangun jemaatnya. Amin. Itu yang perlu. Tanpa sadar banyak orang telah bergeser. Sekarang orang sudah memakai mimbar gereja itu sebagai tempat teater. Pertunjukan. Mimbar itu sudah menjadi tempat untuk mempromosikan dirinya. Untuk memperkenalkan dirinya. Bukan lagi untuk mengajarkan firman Allah. Supaya setiap hati kita ini belajar untuk tulus di hadapan Tuhan. Orang kalau tulus itu akan dicegah Tuhan dari tindakan yang salah. Contohnya Yusuf ini, dia akan mengambil satu tindakan yang salah. Padahal menurut kacamatanya dia betul. Menurut kita juga benar juga. Gitu loh. Tetapi kacamata kita dengan kacamata Tuhan berbeda. Kacamata kita kalau lihat musuh itu kita takut. Kalau kacamata Tuhan melihat musuh itu adalah peluang. Amin. Untuk apa? Untuk mengampuni, melakukan firman Allah. Kacamata kita ada masalah, kita langsung lari, takut. Minta tolong orang. Kita kehilangan energi kita. Tapi kacamata Tuhan ketika ada masalah, kita lihat itu adalah momentum di mana Tuhan akan membuka jalannya. Ya, tapi kan sukar Pak. Kalau muda-muda, hal seperti muda, Tuhan gak perlu saudara membuka jalan saudara. Ketika jalan buntu disitulah, dia akan buka jalan. Namanya dia akulah jalan. Amin. Jadi waktu ada kesukaran itu jangan mundur. Jangan bergeser karena masalah. Terus gak ke gereja karena kok selama 1 tahun ke gereja berkatnya kok kurang. Terus bergeser. Akhirnya gak ke gereja. Tapi ada masalah Pak. Saya mau kasih tahu. Yusuf itu punya masalah. Dia dapat visi Tuhan pasti jadi. Tapi dia masalah. Mau dibunuh saudaranya. Dimasukkan ke sumur. Setelah itu ternyata dikeluarkan dari sumur. Dijual. Kepada ya pedagang-pedagang dari Ismail. Dia dirantai jadi budak. Dari budak, aku kok jadi begini. Dia tidak pernah bergeser. Dia hitung waktunya. Aku dijual, budak sudah 7 tahun. Waduh 7 tahun Tuhan gak tolong. Umurku mungkin sekarang sudah 20 lebih. 7 tahun aku tak mundur. Tidak. Sampai akhirnya dia diangkat. Menjadi pegawainya gubernur Potifar.
Dia tidak pernah bergeser dengan kesibukan itu. Dia tetap ikuti Tuhan. Ketika ada godaan, dia tetap ikutin cara Tuhan. Akhirnya dia benar, tulus, tapi masuk penjara. Mungkin kalau kita jadi Yusuf, sudah gak ikut Tuhan lah. Benar pun masuk penjara, sudah 15 tahun aku melayani, tambah susah hidupku. Betul kan? Tambah susah hidupku. Ternyata gak sampai lama lagi dari penjara keluar Perdana Menteri. Mungkin kita sekarang ini sedang masalah seperti di tengah-tengah kesulitan kita. Mungkin kita sekarang sudah mulai diangkat Tuhan, tapi ada masalah godaan-godaan. Godaan ini, godaan itu. Mungkin kita ada di dalam penjara, bukan penjara sesungguhnya. Kita tidak punya kebebasan, utang terlalu banyak, persoalan terlalu banyak. Aku mundur. Kita sudah 7 tahun pelayanan. Kok masih masalah ya? Aku tak mundur saja. Kalau menurut saya, sudah 7 tahun itu perjalanan, kita semakin dekat dengan janji Tuhan. Amin. Setiap hari yang kita lalui kesulitan, belum selesai. Hari lagi kesulitan belum selesai. Tahun ini belum selesai. Tahun ini belum selesai. Berarti kan kita mendekati finish. Amin. Mendekati penyelesaian. Nggak ada urusan satu hari selesai. Saudara mau ngurus kadang-kadang berbulan-bulan. Urusan mau surat apapun juga bisa berbulan-bulan. Nah kalau kita sudah 2 bulan, tinggal 1 bulan kita mundur. Nggak selesai urusan itu. Demikian juga masalah. Banyak orang yang sudah 10 tahun Pak aku pelayanan. Hasilnya begini. Ada yang cuma baru 2 tahun. Aku ikut ke gereja 2 tahun. Kok tambah susah? Tambah parah lagi. Karena dia cuma memikirkan dirinya harus untung. Dia lupa untuk mengisi hatinya dengan firman Allah. Supaya dia berjalan dengan iman untuk mencapai janji Allah itu. Yusuf itu tidak gentar. 17 tahun baru dia jadi Perdana Menteri. Mungkin saudara dan saya ini kesulitannya mungkin baru 7 tahun atau 2 tahun, mungkin ada 15 tahun. Jangan mundur. Kalau ada yang baru percaya Tuhan, wah kalau gitu 17 tahun, waduh bahaya. Nggak mungkin kalau yang baru sekarang ini 17 tahun. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi paling kita menunggu aja berapa tahun. Gak lebih. Tapi kesulitan tetap ada. Namun janji Tuhan lebih besar lagi dari kesulitan itu. Sehingga hari ini jangan pernah bergeser. Amin. Tuhan akan menolong kita orang yang tulus. Supaya jangan bergeser. Dari posisi yang tepat. Tapi orang yang gak tulus pasti bergeser ya. Kalau saya bergeser, bayangkan saudara di Singapura ini paling demam paling suka antri. Kalau Surabaya kalau Indonesia paling suka ngerobot. Nah, beda ini. Dua-dua ini beda gitu loh. Kalau di sini antri mulai jam 6 sore sampai besok pagi. Hanya demi handphone terbaru. Antri. Mau kencing dia taruh tasnya panggil istrinya. Duduk di sini dulu cepetan. Saya mau kencing makan. Istrinya tunggu deh. Istri mau kencing, Pak, balik Pak. Ya balik gantian saudara. Dia pulang. Mungkin dia sudah ngantuk saudara. Coba. Nah kalau dia bergeser hilang, dia akan mundur di belakang lagi. Amin. Jadi bertahan, jangan bergeser di posisimu. Mungkin kita di nomor 40, cepat. Cepat sekali. Kan banyak orang gugur di tengah jalan. Jangan mundur. Nah kita lihat dulu firman Tuhan. Kejadian 20 ayat 5 dan 6. Makanya orang yang stabil itu pasti luar biasa. Tapi kalau orang naik turun kayak jet coaster itu repot. Saudara. Sebentar diberkati, sebentar uangnya banyak, sebentar utangnya banyak. Sebentar lagi diberkati lagi, beli rumah lagi, hilang rumahnya, ganti lagi kontrakan. Jadi pusing saudara. Sebentar lagi pakai mobil mahal, sebentar lagi pakai mobil lain lagi. Loh itu terjadi. Terjadi pada teman-teman saya tapi sudah dari sini. Sebentar lagi dia utang banyak. Doa gereja pelayanan 3 tahun. Wah utangnya berubah jadi uang banyak. Setelah uang banyak, saudara tinggalkan gereja lagi. Utangnya lebih banyak dari uangnya. Jadi saya jadi bingung. Saudara. Loh ini terjadi. Saya gak bisa cerita. Tuhan kasih dia tahu-tahu utangnya utang banyak. Kita ngeri juga.
Kenapa? Dia telah selalu bergeser-geser. Tidak komitmen, tidak setia. Hatinya tidak tulus, gampang dibujuk orang. Oh ini ada bisnis bagus, kamu jangan ke sini. Dia tinggalkan kerja bisnis ini. Sebenarnya kan bisnis itu dibohongi lagi. Dia tidak tulus, dia bingung. Dia lupa kalau Tuhan janjikan kepada dia jalan yang baik. Gitu. Nah ini kita lihat juga. Suatu hari Abimelek itu melihat Sarah itu cantik. Sarah itu istrinya Abraham. Cantik sekali. Gitu. Terus dia tanya orang-orang ini siapa? Abraham sudah ngomong, jangan ngomong istri loh. Kalau ngomong istri kamu cantik, aku dibunuh, kamu diambil. Ngomong saudaraku, dan memang saudaranya. Gitu. Satu papa lain ibu. Nah akhirnya yang terjadi, ditanyai, siapa ini? Saudaraku. Raja Abimelek lihat, oh saudaranya, ambil dia. Mau saya jadikan istri, diambil. Waktu dia ngambil, dia bermimpi. Mimpinya itu ini. Tuhan datang kepada dia. Nah, datangnya seperti ini. Kamu telah mengambil istri seorang nabi. Kembalikan istrinya itu kepada nabi itu. Supaya aku memberkati kamu. Kalau kamu terus mengambilnya, maka akan kuhukum kamu dan seluruh bangsa ini akan hilang semuanya. Baru Abimelek bicara kepada Tuhan. Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku? Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ya saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus. Dan dengan tangan yang suci. Dia tidak berdosa. Dia benar. Tuhan bicara lagi, ayat 6. Lalu berfirman Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan dengan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Amin. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Orang yang tulus hati itu gampang taat. Orang yang tulus hati itu gampang dengar suara Tuhan. Orang yang tulus hati itu dicegah Tuhan untuk jangan bergeser di tempat yang benar. Jangan sampai kita berbuat dosa. Cepat disadarkan karena ketulusan itu Tuhan ingin supaya dia tetap menjadi mata Tuhan. Menjadi milik Tuhan. Orang yang tulus itu tetap Allah ada di dalam hatinya. Dia tidak mau hatinya kotor. Coba saudara pelajarin aja. Rata-rata seluruh dunia ini. Yang saudara kenal aja gereja-gereja, yang kita kenal aja umum. Jemaat kecil atau besar, saudara lihat aja pendeta pekerjanya. Yang saudara kenal bukan hanya di BES, di mana-mana. Kurang lebih yang tulis itu berapa? Jawab di hati sendiri aja. 90%? Yakin? 50%? 20%? Sedikit sekali. Tapi kalau kita lihat pelayanannya, datang ke gereja mungkin semangatnya, ada macam-macam lah. Kita anggap cuma lihat kulitnya. Tuhan lihat hatinya. Makanya kita perlu ini yang kedua. Kedua apa yang kita perlu belajar? Natal ini apa yang kita lakukan? Natal ini apa Tuhan yang aku kerjakan? Natal ini adalah sesuatu momentum pada Natal tahun 2025 ini. Sehingga inilah, saudara pernah ingat doa gereja kita? Kami berdoa untuk semua hamba Tuhan dan umat Tuhan. Kiranya mereka diberkati supaya menjadi berkat dan hidup berdampak. Bukan untuk BES loh, semua gereja di seluruh dunia. Supaya di mana mereka melayani, dipenuhi orang-orang yang takut Tuhan dan tulus hati. Itu sejak tahun 2006. Doa kita untuk seluruh hamba Tuhan. Supaya diberkati menjadi berkat dan hidup berdampak. Supaya di mana mereka melayani, dipenuhi orang-orang yang takut Tuhan dan tulus hati. Bukan cuma banyak orang. Itu doa kita bukan untuk gereja kita saja loh. Gitu loh. Dan kita berdoa supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Tapi terjadi perpecahan. Karena motivasi, ketidaktulusan. Seperti Abraham dan Lot. Ketika Lot kuat, ketika dia kaya,
Dia sejajar dengan Abraham, dia meninggalkan Abraham. Dia merasa mampu. Tapi sekian tahun jadi pemimpin, sama dengan seperti Abraham pemimpin sini, aku jadi pemimpin juga Abraham. Tapi dia tidak tahu akhirnya hancur, berantakan. Karena dia telah bergeser dari tempat yang tepat. Sebab itu doa apa? Ini pesan dan doa Natal yang terbaik. Dari sepanjang tahun kita ikuti Tuhan. Oke, mau tahu? Nah, kita lihat dulu ayatnya. Yang kedua. Ini saya juga tidak sengaja saya baca-baca. Akhirnya ada sesuatu yang menghentak hati saya. Dan kepada Salomo, ini doa Daud. Anakku, berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang pada segala perintahmu, dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Doa seorang ayah, Raja Daud yang dicintai Tuhan. Doanya bukan anakku Salomo supaya kuat, kerajaannya semakin besar, umur panjang, semua takut, kekuatannya besar, pasukannya, supaya kaya, tidak. Dia cuma doa satu. Berikanlah kepada anakku Salomo hati yang tulus. Sekarang saudara, Natal ini doakan suamimu setiap hari supaya tetap awet muda, supaya banyak uang, supaya kuat, supaya gampang ngasih uangnya ke saya, supaya gampang lupa uangnya kalau di tempat saya, gitu saudara. Bukan begitu. Saudara berdoa supaya hatinya tulus. Suami doakan istrimu supaya hatinya tulus. Kalau tulus tidak ada kecewa, tidak sakit hati, tidak suka ngomong jelek. Tulus. Amin. Doakan orang tuamu, doakan mertuamu, doakan besanmu, doakan saudaramu supaya punya hati tulus. Doakan pendetamu. Kalau saya lihat supaya pendeta kami, Bapak ini dipakai Tuhan luar biasa, diberikan hikmat umur panjang, kuasa yang luar biasa, karunia, hikmat supaya dipakai Tuhan, banyak uang, banyak rezeki, banyak apa. Tapi hatinya jahat. Pendetamu perlu didoakan, berikan pendetaku cuma satu Tuhan, hati yang tulus. Nah, itu perlu. Amin. Pendeta, jangan doakan jemaatku panjang umur, kuat, pinter. Kamu ditendang. Doakan jemaat hatinya tulus. Amin. Sekarang harus bertulus. Kalau kita melihat ayat sebelumnya, nggak usah dibuka ya. Ayat sebelum dari ayat 8 ini sampai 19. Kalau saudara lihat, luar biasa kata-kata itu. Karena saya lagi cari untuk lagu, kata-kata untuk lagu. Ya. Saya cari, bagus, engkau Allah perkasa, tak tertandingi. Waduh, pokoknya alam semesta. Waduh, pokoknya kata-kata tinggi sekali, hebat. Daud itu ngomong Tuhan, waduh ini hambamu sungguh menaruh hati padamu, engkau lah takut sebagainya. Saya baca itu, bagus ini untuk lagu-lagu, tapi sering dipakai orang. Gitu loh. Setelah saya baca sampai ayat 18, kendor ayat itu. Dia bicara mulai, Tuhan, biarkan hatiku, kok jadi kendor. Ketika ayat 19 terakhir, satu perikop, tambah kendor. Kepada Salomo anakku, waduh kok kecil gini. Saya skip, baca lagi lah. Baca lagi, bagus kata-kata. Tapi banyak dipakai untuk gereja lain, untuk nyanyi-nyanyi. Saya nggak bisa niru. Waktu baca 19 lagi, kendor lagi. Gimana caranya apa ini? Tetapi kemudian, saya lihat baca lagi. Seakan-akan ada Tuhan berkata, lihat yang ini. Amin. Saya baca. Betul juga. Kerap kali kita doakan anakku. Supaya dipakai, supaya pinter. Kerjaan banyak, supaya istrinya cantik, pinter. Saudara. Supaya cucu-cucu anak-anaknya bagus. Supaya banyak rezeki. Gak pernah kita doakan supaya jadi pendeta, juga gak pernah. Tapi kalau sudah mabuk-mabuk, supaya jadi pendeta, Tuhan. Sekarang gak usah minta kiri kanan. Doakan anakmu supaya hatinya tulus. Amin. Ketulusan itu mengubahnya. Oke, kita bicara ketulusan.
Ya. Nah, kita lihat terus ayatnya. Lagi, satu lagi. 1 Tawarik 28 ayat 9. Tadi doa Daud kepada Allah untuk anaknya, betul kan? Sekarang Daud bicara kepada Salomo. Lain lagi. Dan engkau anakku Salomo, tadi dia doanya kepada bapak untuk anaknya. Sekarang dia datang kepada Salomo sendiri, anaknya ngomong. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu, gitu ya. Beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas. Baru dia ngomong. Dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Tuluslah ikut Tuhan. Karena Tuhan lihat hatimu. Dia menyelidiki semua cita-cita dan pikiranmu. Dan mengerti segala niat cita-citamu. Jika engkau mencari Dia, maka Ia akan berkenan ditemui kalau engkau tulus. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Meninggalkan Dia maksudnya bergeser. Dari hati yang tulus menjadi gak tulus. Ikut Tuhan, okelah ikut. Tapi nanti bisa diberkati, aku tak gini. Enggak, dia tetap tulus. Makanya Salomo ketika ditanya Tuhan, Salomo, kamu mau minta apa? Kekayaan? Umur panjang? Musuh-musuhmu takluk? Salomo ingat doa permintaan papanya. Tuhan, berikan aku hikmat untuk memimpin umatmu. Tulus dia mintanya. Kamu minta hikmat, gak minta kekayaan, umur panjang, nyawa musuhmu? Enggak, hikmat. Hikmat diberikan. Yang tidak kamu minta, kekayaan, kehormatan, umur panjang. Diberikan kepadamu. Karena hatinya tulus. Dia betul-betul, dia tidak mau bergeser. Walaupun sebagai seorang raja, dia bisa memimpin umatnya. Amin. Ini ketulusannya. Nah, ini ceritanya sudah selesai. Sekarang ceritanya Tuhan ketemu Salomo. Daud doa kepada Tuhan untuk anaknya. Setuju ya? Daud ngomong sama anaknya, Salomo, tulus ya. Sekarang Daud sudah mati. Salomo sudah mendirikan bait Allah. Tuhan datang kepada dia. Nah, apa kata Tuhan? Ayat selanjutnya. Sampai ayat 5. Dan ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja. Dan membuat segala yang diinginkannya. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Seperti dia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Firman Tuhan kepadanya, telah ku dengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mata hati Tuhan ada di rumah Tuhan. Mengawasi hati kita terus. Amin. Jadi saudara, kalau nanti kita lihat ayatnya 4. Mengenai engkau, perhatikan ini. Jika engkau hidup di hadapanku sama seperti bapakmu Daud. Dari Daud ini tulus ya. Ayahmu dengan tulus hati dan dengan benar. Jadi Daud itu cuma tulus. Dia tahu ada Allah memakai dia. Dia mendoakan anaknya tulus, pasti dipakai Tuhan. Amin. Dan dia ngomong sama anaknya, lu tulus. Sekarang Tuhan ngomong sama Salomo sendiri. Kamu harus punya hati yang tulus seperti bapakmu. Dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan perintahku dengan tulus hati, tidak mau bergeser, waktu diberkati sibuk tinggalkan gereja, enggak, tetap tulus. Maka ayat kelima, pekerjaannya, usahanya, pemerintahannya, kerajaannya akan dikokohkan Tuhan, diteguhkan. Maka aku akan meneguhkan takhta kerajaanmu. Aku meneguhkan keluargamu, meneguhkan bisnismu, meneguhkan, saudara, kembali tulus kepada Tuhan. Sama seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata keturunanmu tak akan terputus dari takhta kerajaan Israel sampai Yesus turun dan berkata keturunan Daud. Amin. Dan inilah kerajaannya Daud
Tapi Allah yang jadi rajanya. Gereja ini sudah kerajaannya. Keturunan Daud, tapi bukan secara fisik. Tuhan yang jadi raja. Yesus keturunan Daud, betul. Sehingga kalau kita ada di gereja ini, kita harus tahu. Gereja itu harus tulus, tidak ada yang lain. Amin. Itu tulus. Yang ketiga, takhta Tuhan. Ini khotbahnya mungkin 1 jam lagi selesai. Ini doa yang, ini ketawa nggak tulus, saya tahu juga. Begitu 1 jam sungguhan, nanti pulang. Ternyata betul Pak Fengki 1 jam. Loh tadi kamu memang setuju. Ya kalau memang setuju, masa gak setuju. Tapi dia kan mesti tahu diri juga lah. Satu hari, 1 bulan lebih waktu saya ada di Manado. Saya berdoa dan saya melihat sebuah takhta. Di belakang itu ada cahaya keemasan. Saya pikir saya cuma halusinasi. Saya sering dapat, jadi saya nggak mau sembarangan ditipu begitu. Saya lihat gitu, saya buka mata dulu deh. Mungkin ini cuma angan-angan. Saya buka mata. Sebentar selesai, saya tutup mata. Saya berdoa lagi. Saya lihat takhta itu kembali. Kali ini saya lihat duduk di takhta itu ada seorang bermahkotakan mahkota dan tongkatnya. Saya tidak bisa lihat wajahnya langsung, tapi saya itu Tuhan. Kenapa saya tidak bisa lihat wajahnya langsung? Ada suara yang besar sekali yang keluar dan menggema di hati saya, menggaung. Dan suara itu sepertinya menggema di seluruh dunia, menggoncang semua gereja. Suara itu berkata begini, Fengki, apakah hidupmu sudah menjadi takhtaku? Gema. Apakah hati umat manusia, umatku, sudah menjadi takhtaku? Gema. Seakan-akan ini untuk seluruh dunia. Untuk semua gereja, semua pendeta. Bahkan untuk saya saja. Menggema, menggetarkan. Bukankah hidup manusia adalah takhtaku? Hati itu adalah tempat aku bertakhta di situ. Menggema luar biasa. Itu saya pernah saya hubungkan dengan tahun 99. Saya waktu ada di Belanda. Tuhan berkata, kembalikan takhtaku, kembalikan takhtaku. Hambaku telah mencuri takhtaku, umatku telah mencuri takhtaku. Dan dia katakan itu panjang. Cuma singkatnya, hati manusia tempat aku bertakhta. Tapi mereka mencurinya, mengisi dengan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, iri hati, sakit hati, kecewa, ambisi, amarah, fitnah, dan sebagainya. Kembalikan takhtaku, artinya harus disucikan kembali. Hati kita harus dibersihkan kembali. Segala sakit hati, kebencian, dendam, dibuang. Segala fitnah, kekecewaan, dibuang. Amin. Itu yang saya dapat. Tapi saya tidak bicara itu. Kita bilang hati itu takhta manusia. Kita lihat dulu. Mazmur 73 ayat 1 dan 2. Nggak usah berdoa supaya selesai. Karena memang sudah terjawab sebelum berdoa. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang... Jadi dia itu baik. Makanya selalu kalau saya doa. Bapak, Allah yang baik. Bapakku yang baik di dalam nama Yesus Kristus. Allah itu baik, tidak pernah tidak baik. Tapi kok jadi masalah? Kalau kita tulus, dia selalu baik. Kerap kali kita tidak tulus, kita menyimpang. Makanya masalah itu datang. Bagi mereka yang bersih hatinya, itulah dia bertakhta di situ. Amin. Kalau bersih hatinya murni dan tulus, dia akan bertakhta di situ. Mau kita diberkati banyak sekali, tetap kita akan tulus. Amin. Kita boleh tambah pekerjaan, tapi kita tidak meninggalkan Tuhan. Kita tidak menjadi sombong. Kita tidak meremehkan orang lain. Kita tidak pernah bergeser. Walaupun kita susah, kita tidak bergeser. Makanya Salomo pernah menuliskan, jangan membuat aku menjadi miskin, supaya aku jangan sampai mencuri dan melupakan mencurinya. Berbuat dosa. Jangan buat aku kaya, supaya aku jangan melupakan engkau. Tapi kita boleh kaya atau bagaimana saja. Yang penting jangan sampai bergeser posisimu dari Tuhan.
Setiap hari itu selalu ada ujian. Ayat 2. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Nyaris tapi tidak pernah jatuh. Amin. Karena Tuhan menopang. Itu ada ayatnya. Dia menopang supaya kita tidak goyah. Orang yang tulus hatinya. Itu kita tidak perlu ngomong, itu ada ayat lain lagi. Tapi kita lihat terus ayatnya. Kita lihat ayatnya lagi. 2 Raja-Raja 20 ayat 3. Ada seorang raja bernama Hizkia. Hizkia ini suatu hari didatangi oleh Nabi dan berkata, persiapkan dirimu karena kamu akan mati. Itu pesan Tuhan. Dia waktu dengar gitu kaget. Dia menghadap ke tembok. Tuhan, masa aku harus mati? Aku ini. Tuhan. Nabi itu keluar dari sananya. Setelah Hizkia berdoa. Belum sampai keluar pintu gerbang. Tuhan berkata, balik. Kasih tahu Hizkia. Diperpanjang umurnya 17 tahun. Kenapa? Nah ini loh ceritanya. Dia ngomong sama Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Setia kalau nggak tulus nggak ada gunanya. Saudara mau deketin orang di pelayanan, di kerjaan saudara. Oh ya Tuhan, baik Tuhan. Oh ya Tuhan, setia sampai mati, sampai saudara tua ikut terus. Tapi nikam dari belakang terus, korupsi dari belakang terus. Betul nggak? Nggak ada gunanya. Harus namanya setia. Saya dulu cari di gereja itu orang yang setia. Itu betul. Saya ngomong sama teman, setia. Pandai tidak pandai, setia. Betul. Setia sungguhan, tapi bodoh luar biasa, setengah mati saya juga saudara. Mati ampun juga. Tapi ada yang pandai juga gitu loh. Ada setia terus, nusuk dari belakang, ngomong dari belakang. Pak Fengki visi ini belum tentu jadi. Aduh kita belum tentu gini. Tapi setia, kursinya tetap sama. Nah ini makanya sekarang saya bilang enggak. Tuhan, aku enggak mau ngomong setia, itu betul loh. Tulus, pasti dia setia. Tulus, pasti taat. Saya minta tulus. Makanya hari Jumat itu seri keempat mega project kita, ketulusan. Halo, kok diam semua? Karena Bapak Ibu nggak hafal, cuma baca. Tapi kalau hafal luar biasa, kata-kata itu sudah disusun lama. Keluar semuanya. Makanya doa berkat, saudara bilang, biasa doa berkat. Supaya mereka dipenuhi orang-orang yang takut Tuhan dan tulus hati biasa. Kalau dikatakan satu-satu munculnya hebat. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangis dari Hizkia dengan sangat. Maka disitulah Nabi dipanggil Tuhan. Balik. Beritahu dia. Saya tambah 17 tahun. Amin. Itu ketulusan. Aminnya lemes tinggal 1 ayat. Jangan lemes. Ya kalau semangat saya tambah 2 ayat. Mazmur 25 ayat 21. Apa itu? Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku. Sebab aku menanti-nantikan engkau. Berkat itu datang dari Tuhan. Bukan dari usaha kita yang salah. Jadi kita menanti-nantikan berkat Tuhan. Saudara harus tulus dan jujur. Amin. Karena kita tahu berkat itu dari Tuhan. Nah kalau kita nggak tulus, mana mungkin berkat datang. Kalau kita tidak jujur, mana mungkin. Kalau saudara yakin berkat dari Tuhan, omongannya banyak, aku diberkati Tuhan, padahal habis nipu dia. Luar biasa. Kan saya ketemu banyak orang gitu saudara. Gitu loh. Kita bagi berdiri, baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Saya selalu berkata, saya melihat Tuhan itu puluhan kali. Saya mendengar perintahnya itu terlalu banyak. Saya melihat mereka terlalu banyak. Saya sampai berkata, tapi saya tidak mau mundur. Saya berkata, sebetulnya Tuhan terlalu cukup. Nabi-nabi Tuhan aja tidak sebanyak saya dapat. Tapi saya tidak berkata cukup, berhenti, tidak. Terus tambahi kami. Tapi yang pasti, saya tidak akan pernah mau sombong. Dan itu sudah biasa Tuhan beritahu di akhir zaman.
Bapak Ibu, kalau saya ngomong, orang lain ngomong, betul enggak? Saya tidak tahu. Tapi kalau saya terlalu banyak cerita, saya takut kalau banyak cerita, Tuhan bicara kepada saya tentang macam-macam. Saya takut cerita orang. Karena orang itu tambah gak percaya. Kenapa? Intinya satu. Karena banyak orang tidak tulus. Karena tidak tulus, dia tidak bisa memandang wajah Tuhan. Belajar untuk tulus. Supaya kita bisa memandang wajah Tuhan dengan baik. Amin. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Kami percaya Engkau bersama dengan kami. 2000 tahun yang lalu Engkau telah lahir ke dunia ini. Dan sampai hari ini pun Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada semua umatnya. Kiranya Engkau memberkati mereka, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, agar berkat kemuliaan Tuhan nampak dan nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga untuk gereja yang Engkau percayakan untuk kami berjemaat, untuk kami mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari umat-Mu ya Tuhan. Ucapan syukur, diakonia Natal, pembangunan gereja, perpuluhan. Kiranya Engkau boleh terima sebagaimana persembahan Habel. Kiranya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Karena kami memberi dengan kerelaan hati, dengan ketulusan hati kami. Dan biarlah Engkau melihat itu semuanya Tuhan. Dan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan tercurah atas setiap kami, baik itu dalam pekerjaan kami, rumah tangga kami, karir studi kami, kesehatan kami, bahkan di dalam iman kerohanian kami. Terlebih daripada itu, biarlah hidup kami boleh menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan Dia bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita